Alhamdulillah pada pagi dan siang hari ini kita bertemu kembali pada term 2 dan mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan belajar walaupun dengan jarak jauh kita bisa mengambil hikmah dan menyerap ilmu pengetahuan. Pada sesi ke-8 ini adalah berkaitan dengan business plan dan feasibility study atau studi kelayakan bisnis dan perencanaan usaha. Apa yang dimaksud dengan feasibility study? Feasibility study adalah suatu studi kelayakan, adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu usaha dijalankan dalam arti menguntungkan, berkesinambungan, dan dapat mengembalikan investasi pada rentang waktu yang tidak terlalu lama. Jadi pada dasarnya studi kelayakan itu merupakan suatu studi dalam rangka menganalisa sebuah usaha, apakah investasi yang diberikan pada usaha tersebut dapat dikembalikan dalam suatu rentang waktu tertentu. Business plan maupun feasibility study adalah sebuah kegiatan atau upaya untuk mendapatkan sebuah jawaban atas beberapa hal yang berkaitan dengan pertama, ide atau konsep apa yang bisa dijalankan, yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk implementasi ide tersebut, ketiga, siapa konsumen atau pengguna daripada produk kita. Ini 3 poin utama pertama dalam membuat sebuah feasibility study. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah mampukah sumber daya yang dimiliki ini menghasilkan sebuah produk. Kemudian mampukah produk kita ini memuaskan konsumen atau pelanggan. Kemudian apakah usaha tersebut dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi tujuan akhir apakah kegiatan tersebut akan memberikan keuntungan atau visible dalam pengertian dunia usaha. Dalam sebuah business plan. Pertama, dalam business plan ini biasanya pertama adalah judul business plan. Judul business plan adalah ini khusus untuk pada kegiatan perkuliahan ini adalah judulnya silakan melakukan modifikasi, tetapi prinsipnya mengembangkan usaha, membuat usaha atau meningkatkan usaha melalui apa? Melalui pemanfaatan apa dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan misalnya. Jadi di sini judul itu silakan bebas judul tentang apa, tetapi subjudulnya adalah dalam rangka mengembangkan usaha apa, melalui pemanfaatan apa, dan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian setelah itu adanya motto atau tagline. Kemudian di dalam business plan itu ada visi dan misi. Contoh visi, ya. Visi sebagaimana pernah ditugaskan pada term 1 adalah visi adalah sebuah penggambaran ide perusahaan untuk tujuan mendatang atau vision yang diformulasikan ke dalam susunan ungkapan yang ringkas, mudah ditangkap maknanya dan menarik. Biasanya visi ini hanya satu paragraf, jadi tidak dalam bentuk pointers. Contoh visi di sini misalnya menuju perusahaan pangan penyedia gizi dan nutrisi yang maju dan mandiri. Ini sebuah contoh visi. Jadi nanti dikembangkan sendiri visinya. Kemudian misi adalah lebih pada menjabarkan bagaimana visi tersebut dapat dilaksanakan dan berhasil menuju tujuan perusahaan. Jadi misi ini umumnya merupakan pointer ringkas dengan pernyataan yang bersifat kualitatif dan atau bersifat kuantitatif. Jadi kalau visi tadi dalam satu paragraf, maka misi ada beberapa points, beberapa untaian kalimat di dalam misi tersebut. Misi ini biasanya ada yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Ini contoh
Misi pertama adalah melalui pemanfaatan sumber daya pangan alami dengan proses produksi yang higienis dihasilkan produk pangan nabati dan hewani unggulan. Misi kedua adalah membangun citra produk lokal berstandardisasi internasional dengan brand image selalu di hati konsumen. Ketiga, nah ini yang kuantitatif, misalnya di sini menjadi pelopor market leader dengan pangsa pasar 60% dan keuntungan usaha 10 miliar rupiah per tahun. Jadi di poin ketiga ini adalah bersifat kuantitatif. Jadi menjadi pelopor market leader dengan pangsa pasar 60% dan keuntungan usaha 10 miliar rupiah per tahun. Misi ini mungkin lebih daripada 3, bisa sampai 5 atau 6 dan seterusnya. Silakan nanti dibuat sesuai dengan keadaannya. Kemudian strategi atau objektif dan sasaran. Nah, ini formulasikan atau uraian tahapan pencapaian visi dengan tujuan perusahaan. Jadi diminta saudara untuk melakukan uraian tahap pencapaian misi dan tujuan perusahaan tersebut. Misalnya di contoh strateginya adalah penetrasi pasar dilakukan melalui pengisian produk pesaing yang ditinggalkan. Jadi dia empty marketnya yang dimasuki. Kemudian tingkat pangsa pasar 15% pada kuartal 1 dan 25% kuartal 3 dan 4 dan lebih besar dari 40% setelah semester 2 tahun kedua. Itu sebagai objektif. Kemudian ketiga, memanfaatkan dan membangun jaringan pemasaran tradisional, klaster dan pasar selektif melalui program kelompok keluarga sehat serta dilengkapi dengan pelayanan gizi dan kesehatan. Mungkin pada saat sekarang bisa dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan strategi online, ya di sini belum disebutkan, tapi strategi online itu juga menjadi sebuah alternatif dalam bisnis di musim pandemi seperti sekarang ini. Isi sebuah business plan atau FS biasanya pertama adalah tentang aspek pemasaran dan persaingan. Berikutnya adalah aspek teknis dan produksi. Berikutnya adalah aspek organisasi dan manajemen. Berikutnya adalah aspek finansial. Kemudian berikutnya adalah aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Itu isi daripada business plan. Kemudian dari 5 aspek tadi, dari aspek pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi manajemen, aspek finansial, dan aspek ekonomi dan lingkungan, saudara dimintakan untuk melakukan analisa atas program-program tersebut, atas aspek-aspek tersebut, melakukan suatu kajian atau analisa. Biasanya yang analisa umum itu di aspek finansial, kemudian dalam aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, ya. Kemudian nanti terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian dari aspek pemasaran dan persaingan, analisa identifikasi pasar dengan kelengkapan analisa. Identifikasi pasar yang akan dimasuki, pasar apa, informasi pasar melalui marketing research apa, kemudian analisa SWOT, ini di sini. Jadi ini tugas saudara nanti melakukan analisa SWOT atas marketing mix atau 4P, yaitu product, price, place, distribution, dan promotion. Nanti pada sesi ke-9 nanti akan dijelaskan lagi tentang SWOT ini, tapi ini adalah poin-poinnya bahwa Anda untuk melakukan analisa SWOT. Kemudian potensi pasar, positioning daripada produk kita, kemudian penetapan strategi pemasaran yang akan dianut. Ini kira-kira yang perlu di sisi pemasaran. Kemudian aspek teknis dan produksi, nanti Anda dimintakan untuk melakukan pertama, identifikasi spesifik teknis tentang mesin, peralatan, bahan baku, tenaga kerja, layout pabrik dan kantor, serta volume produksi.
mungkin di sini nanti dalam bisnis plan yang ringkas ini Anda diminta membuat layout saja, layout dari pabrik, gudang atau kantor. Jadi usaha Anda itu dibuatkan dalam bentuk layout saja. Kemudian persyaratan teknis, daya tahan dan kualitas produk, keamanan produk, fleksibilitas produk, kemudahan untuk diproduksi dan sebagainya. Kemudian pengembangan produk dan product development. Nah, ini bisa saja di dalam aspek teknis ini adalah Anda membuat sebenarnya kalau di dalam business plan itu membuat flow chart saja dari kegiatan produksi. Kemudian juga kalau bisa mengembangkan produk, product development kurvanya disiapkan di dalam business plan tadi. Ini adalah aspek teknis produksi. Kemudian aspek organisasi dan manajemen, analisa identifikasi organisasi dan manajemen. Pertama, kepemilikan dan pengelolaan usaha. Jadi siapa pemiliknya? Kemudian di sini dilihat dari organisasi biasanya, sumber daya manusia dan sumber daya penunjangnya apa. Kemudian organisasi, struktur organisasi dan persyaratan KSA. Di sini organisasi dan struktur organisasi yang dibuat dalam business plan yang saudara buat. Mungkin persyaratan KSA nanti dilihat belakangan, tapi yang jelas harus dibuat struktur organisasi dari usaha tadi. Kemudian peraturan dan ketetapan organisasi pengelolaan serta sistem penghargaan atau reward dan punishment. Ini kaitannya dengan gaji dan seterusnya atau honor dan seterusnya. Jadi rewardnya dalam bentuk kemudian punishment kalau ada permasalahan yang timbul. Jadi di sini peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Kemudian berikutnya adalah aspek finansial. Di sini yang mungkin yang perlu lebih ditekankan, nanti pengetahuannya akan diberikan belakangan. Pertama, aspek finansial ini melihat kriteria layak tidaknya sebuah proposal business plan yang diajukan. Pada dasarnya bertumpu pada beberapa standar penilaian atau rasio. Atau rasio finansial ini diantaranya pertama, apa yang disebut dengan payback period adalah sebuah pendekatan tentang berapa lama waktu, bulan atau tahun suatu investasi dapat dikembalikan dari akumulasi keuntungan usaha. Jadi Anda diminta membuat seperti contoh ini aspek finansial sebuah contoh yang ringan aja. Ini ada investasi dari kontrakan di sini. Pertama, tenaga kerja yang digunakan adalah 1.750.000, bahan berupa semen pasir 5.450.000, keramik saniter 7.500.000, finishing 450.000, total investasi fisik 15.150.000. Perizinan adalah 4.500.000, nilai tanah 50 juta, total investasi adalah 69.650.000. Sewa kos per bulan adalah 2,5 juta. Ini baru dikembalikan selama 28 bulan atau dengan rasionya adalah 2,32. Untuk mendapatkan angka payback period, ya kalau secara ringkas itu kita mendapatkan investasi sebesar Rp69.650.000 dibagi penerimaan kios 2,5 juta per bulan, itu didapatkan angka 28 bulan atau 2,32 tahun. Kemudian NPV atau net present value adalah net perubahan nilai investasi yang dikaitkan dengan pengurangan akibat suku bunga yang berlaku yang dapat ditutupi oleh keuntungan usaha. Apabila NPV-nya positif, maka dikategorikan oke atau go ya. Kemudian ada yang namanya benefit cost ratio, adalah perbandingan antara keuntungan usaha yang diperoleh terhadap biaya yang dikeluarkan dalam sebuah proses produksi. Kemudian ada juga IRR atau internal rate of return, adalah tingkat bunga atau I sama dengan IRR yang menyamakan present value atau VP dari net cash flow dengan VP dari investasi. Apabila IRR-nya lebih besar daripada bunga bank, maka disebut oke atau go. Sebenarnya kalau kita membuat cash flow, jadi
Pertama biasanya kita harus membuat cash flow, karena dengan cash flow ini kita bisa langsung secara komputerisasi bisa mendapatkan angka-angka tadi, baik payback period maupun NVP dan seterusnya. Ini contoh sebuah cash flow ya. Di sini ada yang cash in-nya, cash out dan net cash. Ini selama 10 bulan. Jadi cash flow-nya di sini, kemudian cash out-nya, kemudian cash flow-nya. Jadi net cash flow-nya adalah 20 kurang 10, dan ini 10 juta sebagai cash in, ini cash out-nya. Kemudian nanti setelah ini di sum ya, mendapatkan IRR. Ini kalau kita lihat di sini, nah, ini kalau dari cash flow, ini contoh umum, tapi saya pikir Anda tidak perlu membuat terlalu berat, nanti cukup nanti analisa ringan saja, karena ini memerlukan waktu dan tidak mungkin. Dan ini biasanya seperti IRR di sini 26,4%, payback period 1,76, net income 4 miliar 521 juta, profitability index dan seterusnya. Biasanya nanti ada di dalam financial managementnya, nanti akan diuraikan bagaimana menggunakan Excel yang dapat menghasilkan nilai-nilai tersebut. Jadi nanti ini akan dibahas, tapi dasarnya nanti mungkin yang ringan saja, nanti hitung-hitungan yang ringan, karena kalau ini udah harus belajar 1 tahun lebih ya untuk khusus masalah ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini kemudian aspek sosial ekonomi dan lingkungan merupakan pendekatan dan analisa terhadap pertama kondisi perekonomian baik regional, nasional maupun global, kemudian kondisi dan kemampuan ekonomi konsumen atau pelanggan, kemudian dampak sosial atas produk terhadap perubahan di masyarakat, kemudian dampak proses produksi atau produk terhadap lingkungan, dan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan dan kemasyarakatan. Ini kontribusi perusahaan terhadap lingkungan dan kemasyarakatan ini biasanya dalam bentuk CSR ya. Jadi corporate responsibility, social responsibility CSR. Jadi corporate social responsibility yang diberikan kepada masyarakat, misalnya membuat ambulan dan seterusnya. Biasanya ada itu yang bersifat bantuan-bantuan sosial. Setelah saudara melakukan analisa terhadap aspek-aspek tersebut, terhadap aspek pemasaran, aspek teknis, organisasi, aspek finansial, sampai dengan aspek sosial ekonomi dan lingkungan, selanjutnya Anda dimintakan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai bagian akhir daripada pembuatan business plan. Kemudian ini yang sangat penting untuk diperhatikan, bahwa agenda penyelesaian ini kan sekarang sudah bulan November. Jadi ini penyerahan dan penetapan judul. Ini setelah di dalam e-learning sudah ada form yang menentukan tentang topik-topik apa saja nanti Anda yang buat. Jadi pada minggu ketiga dan 4 judul untuk diserahkan. Kemudian Desember kalau bisa lebih maju lagi, visi dan misi pada Desember. Kemudian struktur organisasi, job description pada 1-2 Desember, minggu 1-2, flowchart neraca bahan itu Desember pada minggu 1-2. Kemudian analisa SWOT ini itu dengan 4P, ada produk versus competitor, price, competitor, place, dan promo. Itu dijadwalkan pada Desember minggu 3 dan 4. Kemudian layout perusahaan pada 3-4 Desember, dan penyempurnaan finalisasi adalah pada terakhir Desember sebelum ujian. Jadi penyerahan paper diharapkan pada minggu pertama Januari tahun depan. Jadi ini diharapkan, jadi nanti bahan-bahan ini bisa dikonsultasikan, nanti akan dikirim koreksinya, kemudian nanti dibuatkan finalisasi dari sebuah business plan kan. Dan itu barangkali yang
nanti akan dijelaskan pada kuliah online berkaitan dengan masalah business plan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.